Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai program kreativitas mahasiswa kewirausahaan. Anggota kami terdiri dari Mutiara Putri Patricia, Wahyu Puji Lestari, saya sendiri, Rio Afinza Permana Hatmoko, dan juga Wahyu Pratama. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Mutiara. Kepada Saudari Mutiara dipersilahkan. Apa itu PKM? PKM adalah sebuah wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan potensi yang dimilikinya selama perkuliahan, baik itu mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi kepada masyarakat luas. PKMK adalah program pengembangan keterampilan mahasiswa dalam berwirausaha dan berfokus pada laba atau keuntungan. Komoditas usaha yang dihasilkan dapat berupa barang atau jasa yang nantinya akan menjadi modal dasar bagi mahasiswa dalam berwirausaha dan memasuki dunia pasar. Dengan tujuan untuk menghasilkan karya kreatif, inovatif dalam membuka peluang usaha yang berguna bagi mahasiswa setelah menyelesaikan studi. Kriteria dan pengusulan PKMK. Yang pertama, peserta PKMK adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S1 atau diploma yang terdaftar di PD Dikti. Yang kedua, anggota kelompok berjumlah 3-5 orang. Yang ketiga, nama ketua dan anggota ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Yang keempat, bidang kegiatan diutamakan sesuai dalam bidang ilmu ketua kelompok dan anggota dianjurkan berasal dari lintas bidang. Yang kelima, mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama, namun masih dalam satu perguruan tinggi. Yang terakhir, keanggotaan setiap kelompok PKMK disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Yang selanjutnya, besarnya dana kegiatan per judul sebesar Rp5.000.000 sampai Rp12.500.000. Yang selanjutnya, jumlah halaman maksimum pada proposal adalah 10 halaman dihitung mulai dari pendahuluan sampai jadwal kegiatan. Sistematika proposal kegiatan ditulis menggunakan huruf Times New Roman, ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi, ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, margin kanan atas dan bawah 3 cm. Halaman sampul sampai dengan daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Dan sedangkan halaman utama yang dimulai dari pendahuluan sampai dengan halaman lampiran diberi dengan angka, dan seterusnya diletakkan pada sudut kanan atas. Selanjutnya yaitu format penulisan proposal. Dalam penulisan proposal terdapat 1 halaman sampul, 2 daftar isi, 3 bab 1 yang berisi pendahuluan, keempat bab 2 yang berisi gambaran umum rencana usaha, yang kelima bab 3 yang berisi metode pelaksanaan, dan yang keenam bab 4 berisi biaya dan jadwal kegiatan, serta terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Pada bab pertama yang berisi pendahuluan, di dalamnya menguraikan latar belakang, alasan yang mendasari, dan urgensi keutamaan kegiatan kewirausahaan yang diusulkan serta proses mengidentifikasi peluang usaha termasuk uraian tentang persoalan usaha masyarakat dan kelayakan usaha tersebut. Bab 2 yang berisi gambaran umum rencana usaha.
Pada bab ini menguraikan kondisi umum lingkungan yang menimbulkan gagasan menciptakan kegiatan usaha. Gambaran mengenai potensi sumber daya dan peluang pasar untuk menunjukkan kelayakan usaha. Gambaran usaha yang direncanakan harus menjanjikan perolehan profit atau keuntungan. Bab 3 yang berisi metode pelaksanaan. Pada metode pelaksanaan, penyajian uraian tentang teknik, cara, atau tahapan pekerjaan dalam menyelesaikan permasalahan dan sekaligus pencapaian tujuan program. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Yoga Wahyu Pratama. Pada Saudara Yoga Wahyu Pratama, saya persilakan. Bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya, jenis pengeluaran. 1. Peralatan penunjang ditulis sesuai kebutuhan. 2. Bahan habis pakai ditulis sesuai dengan kebutuhan. 3. Perjalanan, jelaskan kemana dan untuk tujuan apa. 4. Lain-lain. Administrasi, publikasi, seminar, laporan, lainnya sebutkan. Jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan antara 3-5 bulan dan disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana kegiatan yang diajukan dan sesuai dengan format pada lampiran 2. Contoh 1 PKMK, usaha sel pisang. Pada kegiatan ini, pisang akan disajikan dengan tampilan yang berbeda di mana pisang akan diubah menjadi camilan crispy dan memiliki rasa yang berbeda. Makanan ini biasa disebut sebagai sel pisang. Selain itu, dengan dijadikannya pisang menjadi sel akan membuat pisang menjadi lebih awet karena sudah mengalami proses penjemuran dan penggorengan sehingga sel pisang dapat bertahan hingga beberapa hari. Contoh 2 PKMK, keripik batang pisang. Pada kegiatan ini, batang dari pohon pisang yang semula menjadi limbah diambil kemudian dimanfaatkan bagian tengahnya untuk dijadikan makanan sebagai cemilan. Dengan mengolahnya menjadi cemilan crispy, batang pisang dapat menjadi sesuatu hal yang sudah tidak bernilai menjadi bernilai dan bermanfaat serta dapat dikonsumsi bagi masyarakat sekitar. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka digunakan sebagai sumber atau rujukan dalam penulisan. Lampiran-lampiran. Lampiran 1, format halaman muka. Lampiran 2, pengesahan usulan PKM penelitian. Lampiran 3, biodata ketua dan anggota. Lampiran 4, justifikasi anggaran kegiatan. Lampiran 5, nota kesepahaman mau atau pernyataan kesediaan dari mitra, apabila ada. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.